إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah. Senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis ini, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan rahimahullahu ta'ala tentang kaidah-kaidah pokok dakwah salafiyah. Kita masih pada kaidah yang ke-29, yaitu at-tahdhir, peringatan dari kita menjadikan agama sebagai sarana untuk mencari dunia atau menjual agama untuk dunia. Taib. Terakhir kita sampai pada aqsamun nas, yaitu manusia itu dibagi menjadi arba'atu aqsam, 4 kategori. Kita sudah mengambil kategori yang pertama, yaitu yuriduna al-uluwa 'alan nas wal fasada fil ard. Mereka mencari yang namanya al-ulu, ketinggian, kedudukan yang tinggi, dan juga mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Mana contohnya? Al-muluk war-ru'asa, yaitu mereka-mereka para raja dan para penguasa. Mereka cari kekuasaan, dengan kekuasaan itu mereka melakukan kerusakan. Ya. Mereka melakukan kerusakan. Maka kemudian Syekh mengatakan wahaulai hum syirarul khalqi. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Dan Allah menceritakan tentang Fir'aun, bagaimana Fir'aun itu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dia punya power, maka dia pun merusak, melakukan kerusakan. Apa di antara contoh kerusakan Fir'aun? Dia mengeluarkan kebijakan membunuh anak-anak bayi laki-laki. Kenapa demikian? Takut kalau kedudukannya nanti akan diambil. Takut dikudeta. Makanya dia mengeluarkan kebijakan seperti itu. Banyak orang-orang seperti ini. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan. Ya. Takut kehilangan kekuasaannya. Banyak. Akhirnya dia melakukan segala cara untuk bagaimana menjadikan kedudukannya itu tetap bisa dia miliki. Maka dia pun rela untuk mendolimi saudara-saudaranya. Maka ini seburuk-buruk manusia. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, kata Syekh di sini, alladzina yuriduna al-fasada bila ulu, yaitu mereka yang ingin melakukan kerusakan tapi dia tidak mencari kedudukan. Mana contohnya? Kasarrok, seperti para pencuri. Mereka mencuri harta kaum muslimin, merampok. Dia melakukan kerusakan di muka bumi ini.
menzalimi saudaranya hanya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dari syahwatnya. Tapi dia tidak menginginkan kedudukan. Dia tidak menginginkan kedudukan. Tapi ada sih bentuk mencuri yang ujung-ujungnya itu adalah mencari kedudukan. Para koruptor itu loh. Itu kan mereka mencuri. Tapi dengan itu mereka mencari kedudukan. Nah, tapi pencuri ini dia mencuri karena dia ingin meraup harta sebanyak-banyaknya. Dia melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Sementara kita tahu perbuatan mencuri itu dosa besar. Dan mencuri itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hukumannya itu potong tangan kalau sampai pada nominal 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 1/4 berapa dong? 1 dinar itu 4,25 bagi 4. 1,0625 gram kali berapa harga emas sekarang? Hah? Berapa Bu? 24 karat. Karena dinar itu 24 karat bukan 21 karat, bukan 18 karat, 24. Sejuta berapa? 1 juta ya? 125. Kali 1.250.000 aja lah. Berarti nominalnya di sini 1.328.125 itu batas minimal. Kalau dia mencuri dengan nominal seperti ini, potong tangan. Itu pencuri. Beda hukumannya kalau dia korupsi. Kalau korupsi itu kaitannya dia bukan mencuri harta personal, tapi dia mencuri harta negara, harta banyak orang. Maka dalam hal ini hukumannya bukan potong tangan, bisa sampai di coba diterapkan penggal ya. Seru kayaknya ya. Apalagi kan di live kan secara langsung di media sosial, televisi kan. Akan dihukum penggal orang-orang yang korupsi gitu loh. Aman negara ini siapa? Aman negara ini. Tidak ada yang miskin. Gak ada yang kelaparan. Gak ada yang minta-minta di jalan itu. Semuanya aman. Ekonomi stabil. Gak ada tambang-tambang liar itu. Gak ada. Bisa-bisa kendaraan antum bukan pakai motor. Itu terbang semua itu. Saking kayanya negara ini. Aman. Kan sudah sering saya bilang kan. Antum mau cari apa Indonesia ini? Kalau antum bandingkan Saudi dengan Indonesia. Saudi itu punya apa sih? Minyak. Antum cari emas. Gak ada emas di sana. Ada sih yang di toko-toko tuh banyak. Cari tambang emas gak ada. Antum mau cari tambang emas di mana di Saudi itu? Yang ada kalau antum ketemu batu cadas, batu keras. Di Indonesia apa yang gak ada coba? Emas banyak. Tembaga. Nikel, apa lagi? Perikanan, kelautan, pertanian, apa coba? Antum mencari apa Indonesia? Semua ada. Cuma bedanya kalau kita kerja nggak kiro-kiro, hasilnya nggak sepiro. Tapi kalau mereka kerja nggak sepiro, tapi hasilnya nggak kiro-kiro. Nah itu bedanya. Apa tuh cari di Indonesia ini? Ada semua. Cari apa juga? Saking suburnya Indonesia itu antum punya biji salak antum lempar yang tumbuh pohon apel. Itu saking lebaynya gitu. Antum cari apa Indonesia ini jemaah? Saudi itu nggak ada mata air itu kecuali Zam-Zam toh. Nggak ada mata air. Mereka menyuling air laut. Air laut merah itu disuling sama mereka. Gede pabriknya. Indonesia. Surabaya, Jawa Timur. Coba mana Jawa Timur anunya, sumber airnya. Rata-rata air minum itu dari Jawa Timur rata-rata.
Ya, Pasuruan, Pandaan, Pasuruan itu kan. Apalagi PDAM Jawa Timur itu kan bagus ya. Cari apa Indonesia? Yaitu karena banyak orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan lakukan kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ketika kita melakukan kerusakan, maka hukumannya kembali kepada kita sendiri. Makanya kan konsep perubahan itu bukan sistem. Tapi konsep perubahan yang Allah sebutkan itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Mulai dari diri sendiri. Jadi pegawai yang amanah, jadi karyawan yang amanah, jadi warga yang baik. Allah kasih. Kita mencari apa Indonesia ini? Semua ada Indonesia. Tuh, air mineral ya, tak bacakan ya. Kalau ini buatan sini kalau ini. Jawa Timur ya kawan. Kita mencari apa Indonesia ini? Baik, kita lanjutkan. Jadi itu contoh golongan yang kedua. Mereka menginginkan kerusakan. Dia tidak menginginkan ketinggian. Dia hanya melakukan kerusakan dari sisi dia mencuri, dia merampok. Ya. Tidak boleh mencuri harta, itu tidak boleh. Apalagi sampai membunuh. Tapi ada bentuk mencuri yang boleh. Mencuri hati pasangan. Boleh itu. Atau mencuri hati si dia boleh. Atau jangan-jangan hati antum dicuri sama dia. Antum senyum sendiri sama. Baik, kita lanjutkan. Wal qismus salis, adapun golongan yang ketiga, yuridunal uluwa bila fasad. Dia kejar kedudukan tapi dia tidak melakukan kerusakan. Mana contohnya? Kalladzina indahum dinun yuriduna an ya'luwa bihi ala ghairihi minan nas. Seperti orang yang belajar agama, dia ingin mencari kedudukan. Dia tidak melakukan kerusakan, dia mencari kedudukan, popularitas. Dia kepingin orang senang sama dia. Sehingga kalau dia itu, meskipun dia tidak dapat manfaat duniawi ya tapi manfaat duniawi sebenarnya sih. Dia tidak mau, tapi dia kepingin dia itu dieluk-elukan. Ya. Dia kalau nggak dipanggil ustadz nggak mau noleh. Nggak dipanggil kiai nggak mau noleh. Mas Gema, Ustadz Gema, oh ya siap. Ada orang-orang seperti itu ada. Dia kalau nggak mau dipanggil ustadz nggak mau. Pulang ke kampungnya dengan busung dadanya, sombong dia. Kamu nggak kenal saya? Kamu nggak kenal saya? Kamu lihat di YouTube tuh banyak video saya. Ya. Banyak orang seperti itu tuh jemaah. Ya. Banyak orang seperti itu. Saya dapati, wallah jemaah. Saya katakan kepada antum, kalau antum apalagi talabatul ilm, isma'u ya talabatul ilm. Ana ansahukum binasihatin khalisatin min qalbi. Isma'u wa'u. Antum penuntut ilmu, tatlubuna al-ilm, mencari ilmu. Lidaili
manzilati indan nas. Wallah hada aibun indakum. Ini aib. Aib. Tidak boleh penuntut ilmu seperti itu. Kenapa demikian? Yuzilul muru'a wat tawaddu indakum. Itu menghilangkan kewibawaan Anda sebagai penuntut ilmu. Status penuntut ilmu itu lebih baik daripada status Anda sebagai seorang wali kota, presiden. Karena ini status yang luar biasa. Karena Nabi SAW ketika mendapati orang masuk dalam majelis ilmu untuk datang belajar, apa kata Nabi SAW? Marhaban bikum bitolabatil ilm. Selamat datang wahai kalian para penuntut ilmu. Antum didoakan sama Nabi SAW. Antum masuk ke sini. Nabi menyambut antum dengan mengatakan marhaban bikum bitolabatil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Karena ilmu warisan para nabi. Maka jangan cemari. Ingin dikatakan A, B. Ada sebagian di tengah-tengah ikhwan kita ini ya. Dia itu karena saking sering ikut membantu dakwah, kepingin dikatakan ikhwan kibar. Ikhwan kibar. Apa manfaatnya? Antum ingin dilulukan? Supaya orang tahu bahwasanya semua pengajian-pengajian ini antum yang memiliki andil, wallah sangat tidak pantas. Itu yang membuat antum tidak akan bisa bertahan lama dalam dakwah ini. Jangan harap Allah mau menolong antum. Kalau niat antum ingin seperti itu, tidak usah mimpi, berhenti daripada capek. Biarkan Allah pilih orang lain. Coba lihat mereka. Yang mereka mencari ketinggian dengan agama itu. Kemana mereka hari ini? Hilang. Gak ditolong semua. Ya, nasihati diri anda dan antum semuanya. Ikhlaskan niat ya. Ikhlaskan niat. Penting seorang mengikhlaskan niatnya karena Allah. Akhlisu niyatakum. Ikhlaskan niat kita. Lillah, karena Allah. Jadikan lelah antum karena Allah. Jangan jadikan lelah antum karena ingin mendapatkan ketinggian. Ketinggian di tengah manusia sesaat. Tetapi ketinggian di sisi Allah, ar-rif'atu wal manzilatul 'aliyah indallah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala haqiqah. Ini baru sejati. Tidak akan ada yang bisa menggesernya. Meskipun antum dicaci, dimaki, tidak ada artinya celaan semua itu. Allah ya Allah. Nah, ada orang-orang seperti ini. Dicari kedudukan di tengah masyarakat. Sehingga karena sakit takut dia kehilangan kedudukan itu, dia rela untuk membohongi umat, membodohi-bodohi umat, ngajari yang nggak benar kepada umat, supaya mereka tidak lari. Cinta popularitas. Makanya penyakit seorang dai itu adalah hubbus syuhra. Penyakit dai itu namanya hubbus syuhra. Apa hubbus syuhra? Cinta popularitas dan cinta ketenaran. Ini penyakit. Untuk melihat banyak yang seperti itu. Karena dia sudah terkenal, punya nama besar, diundang oleh TV-TV yang besar. Ketika dia salah nggak mau dia klarifikasi. Bagi dia, saya Ustadz kondang. Ya anta manusia. Siapa anda? Nabi aja salah ditegur sama Allah Ta'ala. Apalagi anda. Apakah anda ingin mengatakan diri anda lebih baik daripada Nabi yang tidak pernah kesalahan? Lah, jangan seperti itu. Baik, kemudian wa ammal qismur rabi', adapun golongan yang keempat, fahum ahlul jannah, mereka inilah ahlus surga. Alladzina la yurida uluwan fil ardi wala fasad, mereka tidak mencari ketinggian di dunia, mereka tidak menginginkan kerusakan. Itulah ahlus sunnah. Ahlus sunnah datang untuk menebarkan kasih sayang. Dia tidak mencari popularitas.
Justru dia datang untuk memperbaiki umat, menjelaskan tentang kesyirikan, menjelaskan tentang kebid'ahan, menjelaskan tentang khurafat, menjelaskan tentang hal-hal yang menyimpang dari agama ini. Tujuan mereka bukan mencari ketenaran di tengah umat, bukan mencari kedudukan, tapi untuk memperbaiki umat. Untuk memperbaiki umat. Karena mereka tahu dengan memperbaiki umat, Islam akan jaya. Dan kalau Islam sudah jaya, kebaikan, keberkahan akan Allah berikan kepada umat ini. Ma'annahum qad yakunu a'la min ghairihim. Karena pada sejatinya mereka itu sudah memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-139, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Kata para ulama, apa maksudnya jangan kamu merasa hina, dan jangan kamu lemah, dan jangan kamu bersedih? Ya, karena banyak di antara kaum muslimin ketika mereka memilih untuk berpegang teguh dengan sunnah, mereka diuji. Ingat ikhwan, berpegang teguh dengan kebenaran itu enggak ada yang mulus, semuanya pasti diuji. Oleh karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-haqqu mansurun wa mumtahan. Sesungguhnya kebenaran itu dia pasti ditolong, tetapi di balik ditolongnya kebenaran itu dia pasti diuji. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dia pasti diuji sama Allah Ta'ala. Dia pasti diuji. Maka ketika antum mendeklar diri antum untuk berada di atas kebenaran, antum sudah siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kira ujian itu semakin bertambah keimanan semakin sedikit. Salah. Semakin bertambah keimanan ujiannya semakin berat. Kenapa demikian? Itulah sunnatullah. Sebagaimana Nabi mengatakan asyaddun nasi bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kenapa para nabi? Mereka yang paling tinggi keimanannya. Yang di bawahnya dan di bawahnya. Ada semakin rendah keimanan kita, semakin rendah ujiannya. Tapi semakin tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Tapi Allah katakan, wala tahinu, jangan lemah. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Karena pada hakikatnya ujian itu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suudzon. Nanti bilang, oh Allah enggak sayang sama saya. Buktinya saya diuji. Justru dengan ujian itu antum disayang. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innallaha idza ahabbal abda ibtala. Sesungguhnya Allah tatkala mencintai seorang hamba itu menguji dia. Kalau dipikir secara rasional, kok bisa Allah cinta sama hambanya diuji? Kenapa orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu harus diuji? Bahkan Allah menguji dia. Tujuannya kata para ulama, tatkala dia diuji supaya dia semakin memelas kepada Allah dan semakin dia berharap kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tidak diuji, semakin dia jauh dari Allah. Dan Allah suka kepada hamba-hamba yang suka datang memelas kepadanya. Itu menunjukkan dia butuh kepada Allah. Sekarang kalau nggak ada ujian, apa kita berdoa? Jarang. Tapi coba kalau datang ujian, tidak usah ujiannya berat, sakit gigi, bendino berdoa sama Allah Ta'ala. Ya Allah sakit gigi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi coba tidak sakit gigi, atau berdoa nggak? Enggak. Enggak berdoa. Coba hidup-hidup kita baik-baik saja coba. Tidak ada ujian itu. Tidak berdoa sama Allah Ta'ala. Tapi dengan adanya ujian,
berdoa sama Allah, meminta sama Allah. Bahkan kata para ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, sengaja Allah tidak angkat ujian itu. Tujuannya apa? Supaya dia terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus beribadah, sampai pada akhirnya ketika dia meninggal di atas ujian, dia dibangkitkan, tidak ada dosa sedikit, masuk surga. Ada seperti itu. Maka jangan suuzon sama Allah Ta'ala itu jemaah. Antum ini suka suuzon sama Allah. Gak boleh ikhwan. Husnudon kepada Allah Ta'ala. Belum adzan? Oh belum, kira sudah. Biasanya kan kita kajian tiba-tiba tet gitu lah. Taib. Wa qala ta'ala, demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-35. Surat Muhammad ayat yang ke-35. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum a'launa wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamu yang berada di atas kebenaran, dan Allah pun beserta kamu dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Ini juga ayat mirip ya. Sebenarnya mirip dengan ayat yang sebelumnya. Kita dilarang untuk lemah, kita dilarang untuk bersedih, minta sama Allah. Karena pada hakikatnya kita berada di atas kebenaran. Ya. Dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-8 Allah katakan, "Walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin." Dan sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah. Demikian pula milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Jadi kalau ingin mendapatkan ketinggian, kedudukan yang tinggi, raihlah dengan keimanan, raih dengan amal soleh, bukan dengan dunia. Tidak bisa kedudukan yang tinggi didapatkan dengan dunia. Kalaupun itu kedudukan yang tinggi hanya di hadapan manusia, tidak di hadapan Allah. Maka antum meraih kedudukan itu dengan ilmu jemaah. Belajar, datang ke majelis ilmu, duduk, dengarkan. Ya, itulah cara kita untuk meraih kemuliaan. Baik. Kemudian setelah itu kata penulis, "Fakam mimman yuridul uluwa wa la yaziduhu dzalika illa sufula." Betapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan ketinggian, tapi pada hakikatnya justru dia terjatuh kepada kerendahan. Coba lihat ya, orang-orang yang dia cari ketinggian, pergi ke masyarakat, "Ayo pilih aku, coblos aku." Kira-kira pas antum melihat mereka, apa yang antum rasakan? Mereka menghinakan dirinya jemaah. Mengobral janji. 1000 macam janji diobral. Pilih aku. Aku akan memperjuangkan. Ternyata setelah dia naik, dia lupa dengan janjinya. Apa yang terjadi? Dicap sebagai pendusta. Dicap sebagai tukang bohong. Coba tuh lihat. Dan saya tuh heran itu ya. Ngapain berebut kursi satu coba? Kursi loh, dan toko mebel kayak aja mah. Tukun. Sudah gitu kursinya larang sih kan.
1 miliar. Antum pergi ke toko, satu toko aja mungkin antum beli itu. Cuma lantaran gara-gara satu kursi gitu loh. Yang kesempatan antum untuk mendapatkan kursi itu hanya 0,000 sekian persen. Tinggal antum pergi loh ke toko mebel, tinggal cari toko furniture gitu kan. Antum bisa, bisa custom kursi itu sama antum. Sudah nggak dapat, gila pula. Penuh rumah sakit. Maka Islam tidak pernah menyuruh kita seperti itu. Andai kata hal tersebut bisa membawa kepada ketinggian, Nabi itu sudah terima ketika ditawarin oleh orang-orang Quraisy disuruh menjadi pemimpin. Jelas, suruh jadi pemimpin. Ya Muhammad, berhenti berdakwah. Kamu pengen jadi pemimpin? Kami angkat. Apa kata Nabi? Kamu pulang, kamu bawa segala tawaranmu. Aku udah butuh. Tegas Nabi. Tiba-tiba ada orang datang, aku umat Muhammad, pengikut Muhammad. Tapi caranya nak ikut Muhammad. Ya apa sih antum ini? Kan aneh. Ngaku-ngaku. Persis ke orang penyair pernah bilang begini. Kulunnya da'i wuslan bilaila wa laila lam tukiru lahu bidha. Semua orang mengaku cinta sama Laila, tapi Laila tidak pernah mengaku cinta sama dia. Aku pacarnya Laila loh. Laila bilang, sopo DE. Kok beraninya mengklaim dirinya? Subhanallah. Kan malunya nggak ketulung itu jemaah. Antum ngaku cinta sama dia tapi dia tidak cinta sama antum. Makanya kata Ibnu Qayyim, laisa sya'nu an tuhib, lakinna sya'nu an tuhab. Perkaranya bukan kamu mengaku cinta, tapi apakah cintamu juga dibalas atau tidak? Jangan-jangan cintanya bertepuk sebelah. Anda mengaku umat Muhammad, Anda ikut caranya. Bukan menyelisihinya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku harus bisa mendatangkan bukti. Jangan mengklaim sesuatu kalau Anda tidak bisa mendatangkan bukti. Kalau sekedar klaim orang bisa, tapi mendatangkan fakta dari klaim tersebut, itu yang dibutuhkan. Sekarang ada orang bilang, itu rumah saya. Endi sertifikatnya. Semua orang bisa mengklaim. Saya bilang aja, ini tanah saya. Ya, ini tanah saya. Tapi masalahnya klaim itu kan harus ada buktinya. Sama kayak orang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Banyak orang-orang seperti itu. Kasihan. Allah kasihan. Ya. Sangat-sangat kasihan. Akhirnya ikhwan, jangan cari kedudukan yang seperti ini. Tapi carilah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Taib. Wa kam mimman ju'ila minal a'lain wa huwa la yuridul ulwa wala fasad. Dan betapa banyak orang-orang yang dijadikan dia pada kedudukan yang tinggi. Sementara pada kedudukan yang tinggi itu dia tidak menginginkan ketinggian itu. Padahal Allah yang mengangkat dia. Banyak orang-orang seperti ini. Maka kalau antum sudah berada pada posisi yang tinggi, antum manfaatkan itu untuk antum masuk ke dalam sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Nabi SAW yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin ini kan orangnya tinggi. Kata Ibnu Taimiyah, kenapa Nabi menyebut pemimpin yang adil? Pertama, disebabkan karena 2 hal. Apa sebabnya? Kata beliau, idza ijtahada al-hakim. Apabila seorang pemimpin dia bersungguh-sungguh ya, an yusliha umur dunia wad dina, umur dunia wal akhirah. Dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki urusan agama dan urusan dunianya dari rakyatnya.
fa innahu afdhalul mujahid fi zamani. Maka sungguh dia adalah orang yang terbaik di zamannya. Sebagian para ulama mengatakan, kenapa disebutkan pemimpin yang adil pertama kali? Karena pemimpin yang adil itu meninggalkan dua hal. Alhamdulillah. Meninggalkan dua hal yang seharusnya bisa dia manfaatkan, tapi dia tinggalkan untuk kemaslahatan rakyatnya. Yang pertama, dia tinggalkan syahwatnya untuk memperkaya dirinya, padahal dia mampu. Kan banyak pemimpin dengan kedudukannya dia memperkaya dirinya. Dan yang kedua, dia meninggalkan syahwatnya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya, tapi dia keluarkan peraturan yang membahagiakan rakyatnya. Ini dua ini perkara yang sering terjadi dalam seorang pemimpin. Makanya terjadi KKN, kotoran-kotoran nekat. Coba lihat. Karena dia berada pada posisi yang tinggi, terjadilah nepotisme. Semua keluarganya masuk. Tatkala dia berada pada posisi yang tinggi, dia korupsi. Menyengsarakan rakyatnya. Hati-hati. Hati-hati yang seperti ini. Tapi kalau antum diberikan kedudukan yang tinggi, pegang. Jadi pemimpin yang adil. Jadi orang nomor 4. Antum tidak berharap ketinggian itu, tapi Allah kasih ketinggian itu dan berikan kebaikan kepada umat. Andai kata hanya pada sebatas antum sebagai seorang kepala divisi, tidak apa-apa. Raih kedudukan itu di sisi Allah Ta'ala. Berikan peraturan yang baik. Jadikan mereka bawahan-bawahan antum itu senang dipimpin sama antum. Sehingga antum didoakan oleh mereka. Banyak pemimpin-pemimpin seperti ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada pemimpin kita untuk menjadi pemimpin yang amanah, memperhatikan rakyatnya. Ya. Kesian kita dapati kaum muslimin seperti ini. Ya. Taib. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-175 sampai 176. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad berita orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut, lalu dia diikuti oleh syaitan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Setelah itu apa kata Allah? Walau syi'na, kalau sekiranya kami menghendaki, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajat mereka dengan ayat-ayat tersebut. Itu contoh orang-orang dikasih ilmu, tapi justru dia tergoda oleh syaitan. Dikasih ilmu bukan malah membawa orang kepada kebaikan, membawa orang kepada yang hak, malah dia sombong dengan ilmu itu. Ya. Lebih baik minum khamar daripada penjual agama. Apa baiknya? Nggak ada baik-baiknya itu. Nggak ada baik-baiknya dua-duanya itu. Statement yang keliru. Kok bisa ngomong seperti itu? Nggak ada baik-baiknya. Sama-sama buruk lah. Minum khamar ya buruk, penjual agama ya buruk. Tinggalkan dua-duanya. Bukan malah kemudian memberikan sebuah pilihan seperti itu. Sehingga akhirnya, oh ya lebih baik minum khamar kalau gitu, daripada mengadakan kajian yang berbayar. Kan aneh seperti ini. Repot orang-orang seperti ini. Kayaknya ngopinya kurang tuntas itu juga. Atau kebanyakan minum kopi sama ampas-ampasnya gitu. Kopi itu minum sama ampas. Wah berat. Makanya disaring jamaah kopi itu, diminum sampai ampas-ampasnya. Berat. Seolah-olah kan membenarkan perbuatan meminum khamar gitu loh.
Berarti kan tidak masalah saya minum khamar daripada saya penjual agama. Kan gitu. Gak gitu konsep berpikirnya. Justru ustadz itu menganjurkan untuk meninggalkan semua. Bukan malah memberikan perbandingan gitu. Repot. Ya. Repot seperti ini. Itu heran gitu loh ya. Ada gitu yang ngomong seperti itu tuh. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa. Setelah itu apa kata Allah? Akan tetapi dia lebih cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Makanya orang-orang yang menjual agama, menginginkan kedudukan dengan agama, meninggalkan yang hak, meninggalkan menyampaikan kebenaran. Antum mau akui atau enggak? Antum mengikuti hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Sama jamaah, sederhana sebenarnya. Seperti antum menyebarkan kebaikan. Lalu dengan kebaikan itu antum mencari sanjungan di tengah masyarakat, di tengah teman-teman antum. Supaya antum dikenal sebagai orang yang suka share A, share B, share C gitu. Orangnya si paling agamis banget gitu loh. Gitu? Si paling gitu loh. Kepingin seperti itu. Supaya terlihat eksis. Supaya di grup itu terlihat sebagai orang yang selalu up to date. Dengan ilmu-ilmu agama. Supaya antum terlihat outstanding gitu. Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Capek atau lelah. Antum terkena syubhat itu. Sini, anak temani antum, tak hilangkan syubhat itu. Kita ngopi di mana? Ayo kita ngobrol. Tapi antum simbayar rujuan, namu antum simbayar. Antum. Kasihan, saya lihat orang-orang seperti itu kasihan gitu. Kepingin terkenal, kenapa? Oh saya adminnya fulan, saya adminnya ustadz. Emang kenapa kalau antum jadi admin dijamin masuk surga? Emang gara-gara antum jadi admin kemudian antum pegang kunci surga gitu? Emang ada ceritanya dalil man kana admin fulan gitu kan? Ada enggak? Ada olahul jannah gitu kan? Allah masukkan ya? Gak ada. Gak ada ikhwan. Justru antum gunakan hal itu untuk menebarkan kebaikan. Bukan untuk mencari popularitas. Perkenalkan saya admin. Aduh. Azan dulu jemaah.
Taib. Kemudian kita lanjutkan sedikit jemaah. Setelah itu apa kata Allah? Menyebutkan tentang mereka-mereka yang meninggalkan ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada mereka untuk disampaikan kepada, tapi mereka justru mengikuti hawa nafsu mereka. Kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan orang seperti ini seperti, mohon maaf ya, seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Apabila kamu membiarkan, apabila engkau menghalaunya, diulurkan lidahnya. Tapi kalau kamu meninggalkan dia, ya, meninggalkan dia, maka dia pun tetap akan mengeluarkan lidahnya sebagai bentuk dia kepingin dengan sesuatu yang kita miliki. Nah, Anda pernah lihat seekor anjing kan? Gimana seekor anjing itu? Kepingin sesuatu untuk bawa, dia keluarkan lidahnya, dia kepingin. Antum kasih, antum tinggal. Setelah antum datang lagi, dia seperti itu lagi. Maka kata Syekh, fahada masalu alimis su' alladhi ya'malu bi khilafi ilmihi. Inilah perumpamaan seorang alim ketika dia melakukan perbuatan yang menyelisih ilmunya. Harusnya dia sampaikan kebenaran tapi dia simpan. Justru dia mencari dunia dengan ilmu tersebut. Allah jemaah. Ngeri orang-orang seperti ini. Ngeri. Oleh karenanya jangan kita kemudian menjadikan agama ini sebagai sarana untuk mencari dunia, cari kedudukan. Tapi berjuanglah karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kedudukan dan ketinggian yang hakiki, bukan kedudukan dan ketinggian yang fata morgana. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.